Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irga Mukti dari Universitas Islam Bandung sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Di sini saya akan menyatakan sikap terhadap mosi bahwa saya tidak setuju terhadap mosi. Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Di sini menurut saya ketika segala bentuk perundungan terjadi di luar sekolah itu sudah lagi bukan tanggung jawab maupun kewenangan pihak sekolah. Karena ketika sudah berada di luar sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab orang tuanya, maupun apabila terjadi perundungan itu sudah pihak berwenang atau pihak berwajib yang bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Kemudian di sini sebelumnya saya akan membeberkan terkait argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah memberikan mekanisme yang cukup rumit terhadap permasalahan pada kasus kali ini, di mana mekanisme tersebut yaitu yang pertama harus membuat laporan terlebih dahulu, kemudian setelah membuat laporan melakukan investigasi, dan setelah itu lalu ditetapkan hukuman yang seperti apa yang harus dijatuhkan kepada pelaku. Di mana hal ini tidak semua orang tua siswa itu mengerti mengenai mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Dan itu juga sangat menyulitkan bagi orang tua siswa. Kemudian selain itu, tim pemerintah memberikan data yang sangat tidak relevan, yang mana tim pemerintah mengatakan bahwa narkotika di sekolah berkurang 30-40% berkat kerjasama BNN dan pihak sekolah. Hal ini mengapa tidak sangat relevan data yang diberikan, karena mosi yang akan kita bahas ini mengenai perundungan di luar sekolah, bukan mengenai kasus narkotika. Kemudian yang berikutnya, tim pemerintah pun mengatakan bahwa apabila pihak sekolah turun tangan, apabila terjadinya perundungan pada siswa di luar sekolah, itu membuat siswa menjadi eksklusif dan membuat siswa lebih mungkin mau komunikasi sama guru-gurunya. Sedangkan apabila terjadi perundungan di luar sekolah, hal ini sangat memungkinkan siswa untuk berkomunikasi langsung dengan orang tuanya atau keluarganya dibandingkan dengan berkomunikasi dengan guru-gurunya, karena hal ini terjadi di luar sekolah. Kemudian selain itu, saya pun akan menyanggah beberapa argumentasi dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah itu menyandingkan kasus perundungan di luar sekolah ini dengan kasus narkotika maupun pelecehan seksual, yang mana hal tersebut merupakan kedua hal yang berbeda antara perundungan dengan narkotika maupun pelecehan seksual. Dan cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah itu betul sangat ampuh, tapi hal tersebut sangat ampuh dilakukan pada kasus narkotika maupun pelecehan seksual, tidak dengan kasus perundungan di luar sekolah. Kemudian tim pemerintah pun menyatakan bahwa hanya eksekusi yang berbeda. Eksekusi yang berbeda itu bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Apabila eksekusinya berbeda, kemudian kasusnya pun berbeda, sangat memungkinkan untuk menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kemudian yang berikutnya, tim pemerintah juga mengatakan bahwa pihak sekolah bisa memberikan edukasi, memberikan seminar, pelatihan, ya itu memang betul, dan itu merupakan kewajiban sekolah sebagai lembaga pendidikan, namun tidak dengan memberikan hukuman, apalagi perundungannya terjadi di luar sekolah. Kemudian selanjutnya pada penjelasan pertama dari tim pemerintah, yaitu sudah menyatakan bahwa lembaga pendidikan sudah diberi mandat oleh negara dan orang tuanya, dan diberi mandat sebagai pendidik dan sudah disepakati, yang mana hal ini memperjelas bahwa sekolah itu tidak berwenang untuk menghukum siswanya di luar sekolah, karena sekolah itu sebagai lembaga pendidikan yang sudah diberi mandat untuk mendidik, bukan menghukum, apalagi ini kasusnya di luar sekolah. Kemudian yang berikutnya,
Di sini saya akan berargumen mengenai sebelum ke argumen saya akan memberikan solusi atau mekanisme yang saya akan berikan, dan mekanisme yang saya berikan itu sangat mudah dipahami bagi kalangan orang banyak. Mekanisme yang saya berikan itu pertama, apabila terjadi perundungan di luar sekolah, tentunya anak bisa langsung melapor kepada orang tuanya. Setelah anak melapor kepada orang tuanya, apabila orang tuanya membutuhkan pihak sekolah di sini hanya bisa membantu, tetapi tidak langsung turun tangan dalam mengusut kasusnya. Nah, ataupun orang tua bisa langsung melapor kepada polsek atau pihak berwajib setempat. Itu mekanismenya. Kemudian argumen yang ingin saya sampaikan dengan ini mengembalikan fungsi sekolah pada tempat yang seharusnya, yaitu sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dirancang untuk pengajaran dan pengawasan kepada siswa selama di lingkungan sekolah. Berarti apabila sudah di luar lingkungan sekolah, itu bukan lagi merupakan kewajiban pihak sekolah untuk bertanggung jawab. Selain itu, apabila terjadi hal-hal segala bentuk perundungan yang dilakukan di luar sekolah, itu sudah lagi bukan menjadi hak dan kewajiban sekolah untuk memastikan hal tersebut terjadi. Selain karena rumahnya yang sangat berjauhan dengan sekolah, itu sekolah sangat tidak mungkin untuk mengawasi secara 24 jam siswanya agar tidak terjadi perundungan. Adapun data yang saya dapatkan pada tahun 2017 ada sejumlah pelajar SMP yang membuli seorang siswi SMP, dan yang dilakukan oleh siswi ini langsung melapor kepada keluarganya langsung melapor kepada polsek sekitar. Dan hal ini tentu sesuai dengan mekanisme yang telah saya jabarkan dari awal, dan hal ini membuat solusi dari saya sangat bisa diterima dan sudah terbukti ampuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.